Keren ya, lagu Itu Korea. lagu Korea. Tapi kok dikit banget sih? Hah? Kok dikit banget? Karena durasi. Ya itu lagu lama tuh. Lagu lama ya. Saya penikmat juga ya. Oke, apa yang bisa kalian lakukan sebagai pemuda ataupun anak muda Kota Banda Aceh? Kita nih sekarang ya nggak bawa agaminongnya nih, tapi sebagai pribadi anak-anak muda melihat kemirisan ya kota ini seperti kota hantu sih kalau aku boleh bilang gitu ya. Gimana Ki yang seharusnya ini? Iya. Mungkin dalam hal kita menjaga kebersihan itu bagaimana? Boleh Kiki? Iya. Karena kondisi sudah seperti sekarang, ya mau nggak mau di satu sisi kita juga harus coba untuk menjalani dan mematuhi dari kebijakan pemerintah. Nah, caranya yang bisa kita lakukan sebagai anak muda yang juga memiliki segudang ide kreativitas yang banyak ya, mungkin kita bisa memberikan edukasi atau kampanye terhadap masyarakat melalui sosial media kita dari masing-masing. Juga itu yang kita instruksikan atau yang kita himbau kepada finalis Agaminong 2020. Nah, mereka di rumah masing-masing memberikan kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan di rumah masing-masing, baik itu yang bersifat olahraga atau segala macam pengembangan skill segala macam lah yang bisa lakukan, yang meningkatkan produktivitas lah ibaratnya, yang produktif, yang bisa dilakukan dari rumah tanpa berkumpul-kumpul lah seperti itu. Untuk juga bisa sama-sama kita edukasi dan mengkampanyekan kita bisa kreatif dari rumah dengan tagar di rumah aja gitu. Nah, kita ya mungkin untuk saat ini sementara yang bisa kita lakukan, yang terpikir sama kita, terus mengkampanyekan, terus memberikan edukasi ke masyarakat melalui sosial media kita dari masing-masing kegiatan apa yang kita bisa lakukan. Entah kita membuat sebuah kerajinan tangan dari rumah atau olahraga dari rumah, dan ya segala macam lah kita conference lah ibaratnya, video call, rapat dari rumah masing-masing gitu. Oh iya, ya sih ngerasain banget sih. Ada satu sisi nggak enak ya, kayaknya kerja tidak langsung bertatap wajah dengan teman-teman sekantor kayaknya nggak enak banget ya. Banyak yang gagal paham jadi. Iya, betul-betul. Aduh, iya saya berharap sekali bahwasanya virus ini bisa Cepat hilang berlalu, amin. dalam bulan April ini, mudah-mudahan ya. Ya, Karena amin. juga mudah-mudahan juga di bulan puasa nanti kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tenang, Ya. dengan aman seperti biasa, kita bisa asmara subuh. Ya maksudnya Tadarusan. lebih fokus beribadah lagi sih tarawih ya, tapi bayangin aja kalau memang ini terus diberlakukan sampai akhir Mei ya, otomatis juga akan sangat mengganggu rutinitas di kita di bulan puasa ya. Bakal susah juga nih kita nyari kebukaan juga kan, nggak bisa buka-buka puasa dengan teman-teman. Oke, ini terakhir juga nih Zidan, ini jika ada teman, tetangga, lingkungan atau siapapun yang memang kira-kira mereka sudah terpapar corona dengan status ODP misal, atau yang baru pulang dari luar gitu kan, pesan apa sih yang bisa Zidan kasih tahu gitu? Baik, mungkin yang paling utama ini adalah kan nggak semua itu kita sadari bahwasannya, apalagi orang-orang yang baru datang dari luar Aceh itu, mereka nggak semuanya itu melapor ke kepala lorong atau dalam hal ini Gejik, bahwasannya mereka itu baru saja pulang dari daerah luar Aceh, yang mana notabene-nya itu apalagi daerah Jakarta yang sangat yang sangat luar biasa dalam penyebaran corona khususnya di Indonesia pada saat ini ya. Jadi yang harus diperhatikan ini adalah kerjasamanya dari masyarakat sendiri untuk saling mengabari bagaimana tentang keadaan diri sendiri ketika apakah dia sudah terpapar dalam hal ini, mungkin ada gejala-gejala tertentu yang dia rasakan, segera lapor. Apakah dia baru pulang dari luar kota, segera lapor, karena ada penanganan tersendiri dari pemerintah untuk orang-orang yang seperti itu. Dalam hal ini mungkin di karantina untuk dalam rumah, selalu dipantau atau selalu diawasi. Mungkin untuk orang-orang yang memiliki gejala langsung dijemput oleh pihak medis untuk diperiksa lebih lanjut. Karena yang kita tahu untuk tes COVID-nya ini tidak dalam waktu yang singkat hasilnya bisa keluar. Jadi seperti yang sudah-sudah, untuk mereka yang telah dites untuk pemeriksaan COVID ini,
butuh waktu yang lama untuk hasilnya itu keluar dan mereka dipulangkan kembali dengan pengawasan yang tidak terlalu ketat sehingga itu kan jadi rentan untuk lingkungan sekitarnya terpapar juga gitu kan. Mereka juga berbaur dengan masyarakat lagi kan. Iya, seperti itu. Aduh, jadi ya udah begitu-begitu aja terus. Makanya jangan heran nanti Indonesia ini sudah menjadi posisi pertama ya tertinggi sebenarnya dari Italia yang kemarin Benar, ya. Aduh, luar biasa sekali. Saya ini agak-agak parno nggak sih? Parno ya Don ya. Sangat parno sekali. Karena yang udah-udah kan seperti di Italia ya. Iya. Beberapa media juga telah membroadcast bahwasannya apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Italia ataupun masyarakat di Italia tentang tidak was-wasnya mereka atau terlalu menyepelekan pandemik ini seperti itu. Exactly, benar ya kan? sekali. Nah, Jadi, tapi boleh dicoba juga seperti negara India ya. Oh, luar biasa. Di India meninggal 0. Yang positif 200 orang. Yang bengkak bentak tuh. Iya benar-benar. Yang mati babak belur katanya begitu ya. Tapi ya sangat tidak disarankan sih kalau untuk Indonesia apalagi Aceh karena memang kita harus melihat norma-norma dan juga jangan melanggar HAM justru itu ya. Doni terakhir dengan orang masih warawiri, kemudian juga diberlakukan jam malam dibatasi, tidak boleh membuka usaha, swalayan dan segala macam, warung makan, ini juga sangat meresahkan dan juga sangat mengganggu perekonomian Aceh yang sudah sangat drop dan banyak juga pengangguran, ya kan? Tapi ini juga nggak berarti apapun jika bandara, ya perjalanan laut, darat, udara tuh masih dibuka. So how? Jadi beberapa minggu yang lalu sempat bergulir isu kalau seandainya dari Bupati Aceh Besar sendiri itu sudah mensurati kepada Kementerian Perhubungan untuk menutup Bandara Sultan Iskandar Muda. Menurut saya, kalau seandainya ditutup, itu kasihan untuk logistik. Aceh bakal kekurangan logistik seperti kebutuhan khusus, kebutuhan sehari-hari seperti sembako, barang-barang. Untuk penutupan hanya untuk penumpang saja itu sepertinya mungkin bisa terjadi. Tapi sudah diberlakukan atau enggak? Belum. Nah, sampai sekarang masih ada penumpang yang keluar masuk dari provinsi ini. Dan itu sebenarnya rantai itu bisa terbawa oleh mereka juga dari luar justru. Iya. Jadi mungkin ini harus dipertimbangkan kembali mungkin oleh pemerintah dan juga melibatkan banyak stakeholders yang harus mengambil keputusan ini karena itu keputusan yang besar Kak. Karena itu akan lebih banyak mengubah kehidupan kita lagi nanti ke depannya. Kalau di lockdown ditutup jalur masuk keluar Aceh. Tapi kalau menurut Doni untuk barang tidak boleh ditutup. Tapi kalau untuk penumpang mungkin kemungkinan besar sebaiknya ditutup untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu. Karena pun sekarang adalah saat yang tidak mungkin untuk bertravel, apalagi presiden kita sendiri sudah menganjurkan untuk tidak mudik. Apalagi sebentar lagi sudah mau puasa dan lebaran untuk tidak mudik. Jadi dianjurkan seperti itu dan juga sudah ada komando seperti itu, ya itu bisa saja kemungkinan besar itu sangat efektif mungkin ya untuk memutus mata rantai yang membawakan virus corona ke provinsi Aceh sendiri gitu. Oke, sip. Terima kasih banyak Doni dan ini juga mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan juga ya untuk pemerintah. Mudah-mudahan juga ada yang nonton di pemerintahnya ya. Saya berharap sekali jadi segera ditutup untuk penerbangan, kemudian perbatasan juga dari luar Aceh begitu untuk masuk ke Aceh ini memang harus benar-benar ditutup untuk sementara waktu untuk kita fokus dulu nih ke warga kita sendiri dulu kan dalam penyembuhan jangan sampai nanti ada PDP yang bertambah lagi. Oke, nah terima kasih juga tapi jangan lupa untuk terus menjaga kebersihan diri sendiri mulai dari sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan juga sekarang sudah ada hand sanitizer dan memang sudah langka sekali. Masker juga dipakai, tadi juga mereka pakai masker ya, pahlawan bermasker gitu. Oke, terima kasih banyak Doni, Zidan dan Kiki. Sekali lagi kita nanti minggu depan kalau saya butuh saya call. Siap. Boleh. Kami siap datang lagi. Butuh. Karena bosan juga di rumah aja gitu kan. Iya, justru kita butuh orang seperti ini loh yang bisa, karena mereka influencer ya. Ya mereka orang-orang yang memang sangat terkenal sekali di sosmed ya kan, siapa sih nggak kenal dengan mereka dan ini juga menjadi sebuah keuntungan juga bagi kami untuk mengajak kalian untuk kolaps begitu ya. Oke, terima kasih banyak. Kita akan jumpa kembali insya Allah nanti di hari Senin dan juga Rabu di mendatang. Tetap di Aceh Gino. Ada saya dan juga Rais ya. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga diri sendiri dan lekas sembuh kembali.